Awal kisah diperlihatkan sebuah pesta pernikahan. Nah, di sini ada dua keluarga yang saling membenci, keluarga Bala dan keluarga Kana. Nah, khusus para emak-emak dari keluarga itu, semua hal mereka ributin. Pokoknya ada aja deh yang membuat mereka jadi nyap-nyap. Gak lama di parkiran, datang cewek anak keluarga Bala bersama temannya dan pamannya. Setelah pamannya masuk, Sans yang cantik banget. Itu hidungnya bangir banget ya, kayak prosotan TK. Sans mengatakan, "Dah di sini dulu udut, males di dalam, pasti mama lagi ribut sama keluarga Kana." Gak lama datang juga mas-mas ganteng yang brewoknya sama kayak om brewok dari keluarga Kana. Ketika Punet keluar dari mobil, Sans langsung menghinanya. Nah, di sini Punet langsung mengambil HP-nya dan langsung merekam Sans yang lagi udut gudang garam filter. Dia mengancam akan mengirim video itu ke emaknya, yang membuat Sans langsung kicep. Gak lama di dalam pesta, paman Trio yang lagi asik ngambil rendang tapi ternyata lengkuas marah-marah kepada pelayan di sana karena dia ngumpetin rendang dagingnya. Karena jengkel cuma dapat lengkoas, Trino malah melampiaskannya kepada paman Gupal. Ya jelas aja, Trino sama Gupal malah ribut. Gak cuma mereka jadinya yang ribut. Akhirnya semua keluarga Kana dan Bala ikutan tawuran di pestanya orang. Keesokan harinya pagi-pagi buta, Pinky dah ribut sama Lali. Ternyata mereka tetangga sebelahan. Intinya hal apapun bisa membuat mereka ribut. Di kampus pun seperti itu. Punet dan San yang satu kampus juga selalu berantem dan bersaing siapa yang paling juara. Seluruh kampus tahu kalau mereka itu ibarat kucing sama meong. Sama ya, kucing sama guguk berarti. Pas nggak sengaja ketemu di lorong, Punet langsung menarik Sans dengan kasar. Dia langsung menariknya ke kelas yang kosong. Lalala kok tukeran iler. Bangkeknya, ternyata selama ini mereka itu udah pacaran dari SMP. Walaupun keluarga mereka udah kayak guguk dan meong, tetapi mereka malah saling mencintai. Di sini Sans galau karena sebentar lagi mereka akan lulus kuliah. Kalau udah lulus, dia bingung gimana ngelanjutin kisah asmara mereka. Di sini Punet yang nggak peka malah bilang, "Lulus ya lulus, santai aja, kita jalanin aja kayak biasanya." Tetapi di sini Sans nggak pengen mereka gini-gini terus. Dia pengen kejelasan dan pengen menikah. Masa diajak pergi terus tapi nggak dilamar-lamar? Kan ampas. Mendengar itu, Punet mengatakan dia akan mencari jalan agar keluarga mereka akur dan merestui hubungan mereka. Nggak kerasa, mereka akhirnya lulus juga dari kampus. Ajoget sih. Setelah puas joget-joget, tiba-tiba Sans langsung maju ke panggung. Dia langsung mengambil mic dan berkata, "Punet, mau nggak nikah sama aku?" Nah, di sini Punet hanya bisa terdiam dan meninggalkan Sans yang kecewa. Malam harinya, Punet menemui Sans yang lagi koleng intisari. Pas melihat Punet, Sans bilang, "Minggat apa tak keprok botol ndasmu." Di sini Punet meminta maaf atas kejadian tadi siang, tetapi dia punya alasan. Dia belum siap menikah, belum lagi keluarga mereka itu nggak pernah akur. Semua akan sia-sia saja. Nah, mengetahui Punet yang gak mau usaha, Sans berkata, "Kita putus. Mungkin memang seharusnya kita musuhan seperti keluarga kita." Semenjak saat itu, mereka saling diam-diaman, udah kayak cinta monyet pas SMP. Beberapa minggu kemudian, Punet membantu tetangganya yang pindahan. Di sini, Punet selalu memandangi balkon kamar Sans. Vinet yang melihat kakaknya mengatakan, "Gak bakal keluar. Kemarin gua lihat doi jalan sama cowok tajir." Mendengar itu, Punet mengelak kalau dia lagi ngeliatin balkonnya Sans. Tak terasa waktu pun cepat berlalu. Saat ini Punet dan Sans sudah bekerja masing-masing. Tetapi terlihat bahwa Punet masih belum bisa melupakan sosok dari Sans. Sedangkan Sans sudah bisa move on dan bersenang-senang dengan teman-teman barunya. Bahkan dia sudah punya pacar baru. Tak lama diadakan pesta pernikahan tetangga mereka. Di sini Sans cerita sama Sruti kalau dia baru aja putus sama pacarnya. Ternyata ini sudah ketiga kalinya Sans putus dari pacarnya setelah putus dari Puner. Di sini Sruti tahu bila sebenarnya Sans itu masih sayang sama Punet, tetapi Sansnya aja yang gengsi. Nah, ternyata begitu juga dengan Punet yang juga datang ke pesta itu. Dia curhat sama Jabir kalau dia tuh nggak bisa move on dari Sans. Nggak lama ibu Sans mengatakan bahwa Sans akan dikenalkan dengan cowok tajir yang kebetulan juga datang ke pesta itu yang bernama Dev. Sans awalnya menolak, tetapi karena terus dipaksa, akhirnya dia setuju untuk berkenalan. Di tempat lain, Punet dimarahin sama emak babenya karena ternyata Punet dipromosiin kantornya untuk pindah cabang ke Dubai. Emaknya nggak setuju Punet kerja jauh-jauh ke Dubai karena dia nggak mau anaknya kena pergaulan bebas di sana.
Ibunya bilang, kalau kamu mau pergi ke Dubai, pilih dari 2 syarat ini. Ibu ikut ke Dubai atau kamu nikah dulu sebelum pergi ke Dubai. Tak beberapa lama keluarga Bala datang ke rumah keluarga Dev. Di pertemuan ini awalnya Sans nggak demen banget sama Dev yang kelihatannya anak mami banget. Tetapi pas ditinggal berdua, Sans menyadari ternyata Dev itu nggak secupu yang dia kira. Yang paling penting Dev itu tajir mampus. Tetep ya. Di tempat lain diperlihatkan Lali yang lagi belanja di Superindo. Nah di sini dia dipanas-panasin sama tetangganya. Tuh mak-mak kompor bilang, "Duh Bu Lali, kayaknya persaingan bakalan dimenangin sama Ibu Pinky nih. Udah denger belum sih kalau anak Bu Pinky itu mau nikah bulan depan?" Mendengar itu jelas saja emak Punet langsung panas dong. Dia langsung mengatur perjodohan Punet. Yang penting jangan sampai kalah sama keluarga Bala. Gak lama Punet dikenalin oleh Seti. Awalnya Seti kelihatannya kayak cewek malu-malu gitu. Tetapi pas sudah ngomong tuh cewek gak bisa diem, nyerocos mulu. Setelah pertemuan itu keluarga Punet menanyakan, "Bagaimana, mau kan nikah sama dia?" Punet hanya menjawab, "Ogah." Gak lama pas sarapan bareng, Bibi di sana bilang kalau Sans baru aja dibeliin rumah baru sama calon suaminya. Dan tanggal pernikahan mereka udah ditentukan bulan depan di Hotel Diamond. Nah jelas aja emaknya Punet langsung tambah panas dong. Emaknya langsung bilang, "Gak mau tahu, pokoknya Punet juga harus nikah bulan depan." Gak lama pas Punet mau berangkat gawe, gak sengaja dia bertemu dengan Sans di depan rumah barunya. Karena sok perhatian dia membawakan TV baru Sans ke dalam rumah barunya. Di sini mereka saling membanggakan calon mereka masing-masing. Gak lama Punet dapat telepon dari Seti. Karena gak mau diganggu, Punet ngibul kalau dia lagi meeting. Nah di sini baru deh Punet jujur kalau dia sebenarnya masih suka sama Sans. Tetapi Sans bilang, "Dah gak guna, lagian lu juga pengecut gak mau usaha." Siang harinya Punet nge-WA Sans. Dia bilang pengen ketemu dan masih sayang banget sama Sans. Di sini Sans bilang temui aku di kafe biasanya. Nah gak lama Punet sampai di depan kafe yang dimaksud. Pas nelpon Sans, ternyata Sans cuma ngeprank. Dia bilang kalau emaknya lagi di toko. Kalau emang lu laki, datang ke toko sini. Karena nggak mau diremehkan, Punet datang ke tokonya Bala. Di sini dengan keki, dia memberi salam ke emaknya Sans. Nggak lama dia berpura-pura membeli manisan ke babenya Sans. Nah beda dengan para emak-emak yang selalu ribut, ternyata para babe nggak mau ikutan ribut. Di sini babenya Sans mah santai-santai aja. Nggak lama datang mas-mas yang dibayar sama Punet untuk mengatakan bahwa mobilnya Sans itu menghalangi jalan. Nah pas Sans keluar, jelas saja Punet juga langsung ikutan ngintil keluar dong. Pinter juga sih idenya. Di kafe mereka saling mengobrol. Sialnya tiba-tiba Vinet datang ke kafe itu. Melihat kakaknya lagi berduaan sama Sans, dia langsung pura-pura buta dan langsung ngajak pacarnya cabut dari kafe itu. Karena pengganggu itu udah hilang, Punet kembali nembak Sans. Dia bilang gak bisa hidup tanpa Sans. Tetapi pas ditanyain gimana cara mereka menikah kalau orang tua mereka masih kayak Guguk dan Meong, Punet bilang, "Pikir belakangan aja kalau itu." Mendengar itu, Sans kembali ngamuk dan pergi. Di jalan, Punet bilang, "Gimana kalau kita kawin lari aja? Aku dipromosiin ke Dubai, kita hidup di sana." Sans jelas saja ogah. Enak di Punet, nggak enak di Sans lah. Pas sampai di rumah, Sans masih aja marah-marah nggak jelas sama Punet. Di tengah malam, akhirnya Punet memberanikan diri menyusup ke rumahnya Sans. Melihat keberanian Punet, akhirnya dia membiarkan Punet untuk masuk. Di kamar Sans, mereka saling memikirkan gimana cara untuk mereka menikah. Di sini Punet bilang, "Aku nggak akan pergi ke Dubai. Aku akan di sini bersamamu selamanya. Kita cari cara untuk kita bisa menikah." Nah, karena ke bawah suasana, Punet langsung nyosor. Dan mereka pun akhirnya tukeran iler dan jatuh ke kasur. Nggak om tayangin ya, daripada dolar kuning lagi. Intinya mereka setuju untuk mencari cara agar menggagalkan pernikahan mereka dan mencari jalan keluar agar mereka bisa menikah. Keesokan harinya pas lagi ngaso di loteng, Punet memiliki ide. Dia berkata, "Kamu penasaran gak sih kenapa emak-emak kita selalu musuhan? Ayo kita cari tahu kenapa mereka musuhan dan kita damaikan mereka." Setelah itu mulailah mereka mencari informasi ke ayah-ayah mereka. Tetapi para babe juga gak tahu alasannya. Gak mau menyerah, mereka pun juga menanyakan ke teman kampus emak-emak mereka. Di sini diketahui informasi bila dulu pas kuliah, Lali dan Pinky itu sahabat kental. Tetapi dia nggak tahu kenapa kok mereka bisa jadi musuhan. Setelah itu mereka juga menemui salah satu temannya emak-emak mereka. Tante itu bilang, dulu emang Pinky dan Lali itu udah kayak Ipin dan Upin. Bahkan karena saking lengketnya, ada rumor yang mengatakan bahwa dulu mereka itu lesbong. Karena nggak menemukan sumber pertikaian para emak, Sans mencoba menanyakan langsung ke emaknya. Tetapi baru aja mau mancing, emaknya langsung ngamuk dan pergi. Di rumah, Punet juga pengen ngomong sama emaknya. Di sini Punet bilang kalau dia nggak jadi pergi ke Dubai. Punet juga bilang dia ingin membatalkan pernikahannya. Jadi dia membatalkan juga kepergiannya ke Dubai.
Jelas saja emaknya langsung ngamuk dong. Intinya pernikahan udah ditentukan. Gila aja pernikahan tinggal seminggu mau dibatalin. Karena sama-sama menemukan jalan buntu, Sans akhirnya setuju dengan ide Punet kemarin untuk kawin lari aja. Nggak pakai lama, Punet langsung berkemas untuk kawin lari. Tetapi kok HP-nya hilang? Ternyata HP-nya lagi dilihat-lihat sama adiknya yang bangke. Nah di sini Vinet menanyakan, kenapa Punet mau kawin lari sama Sans? Ingat, Sans itu musuh keluarga kita. Lu tuh besok nikah. Ini malah mau kawin lari. Tetapi Vinet malah langsung berubah dan malah mendukung kakaknya itu. Kak, lu kawin lari aja. Lu butuh apa gua bantuin nanti. Di sini jelas saja Punet jadi bingung karena biasanya adiknya itu nyebelin banget. Ini kok tiba-tiba malah jadi baik. Di sini Vinet akhirnya jujur. Ternyata dia juga lagi jatuh cinta. Tetapi cewek yang dia taksir itu beragama Kristen. Dia juga bingung bilang ke ortunya. Jadi kalau Punet kawin lari, dia punya alasan untuk kenalin ceweknya itu ke ortu. Kalau nggak direstuin, dia juga pengen kawin lari. Oh, dasar adik kampret, kakaknya disuruh jadi percobaan kawin lari. Keesokan harinya, Punet dan Sans sudah sampai di KUA. Pas lagi nunggu giliran, mereka melihat pasangan yang juga kawin lari di sana. Petugas KUA di sana mengatakan, kalian kawin lari ya? Pikir baik-baik dulu. Biasanya pasangan yang kawin lari menyesal kemudian loh nanti. Karena cinta sesaat, kalian kehilangan keluarga kalian. Mendengar omongan petugas itu, Punet dan Sans menjadi bimbang. Bagaimanapun juga, mereka masih menyayangi keluarga mereka. Di sini, akhirnya mereka mengurungkan niat mereka untuk kawin lari. Punet lalu mengajak Sans untuk kembali. Sans juga mengatakan, bila suatu saat aku menjadi janda, aku akan menikah denganmu kelak. Dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing, mengubur cinta tulus mereka demi keluarga. Semenjak saat itu, hari-hari mereka pun menjadi suram. Tidak ada raut kebahagiaan di wajah mereka. Diperlihatkan juga mereka pasrah dengan pernikahan dengan orang yang tidak mereka sayangi. Sampai H-2 pernikahan mereka, ada tetangga mereka yang lapor polisi karena terganggu dengan kegaduhan di pesta dari kedua rumah yang sedang hajatan. Alhasil kedua belah keluarga ini dipanggil polisi untuk keluar. Nah pas semua orang pada fokus sama Pak Polisi, Sans dan Punet malah mojok. Di sini Sans mewek karena nggak pengen nikah sama Dev. Punet juga nggak mau nikah sama Seti. Akhirnya mereka melakukan tukeran iler perpisahan di gudang. Bangkeknya pas lagi asik-asiknya goyang lidah, emaknya Punet datang dan menyuruhnya untuk segera keluar. Karena panik, Punet malah bilang, mak, lagi nyabun sebentar. Di sini emaknya bilang, ayo cepat keluar, kalau nggak nanti aku panggil babemu buat nyeret kamu keluar. Besok udah mau nikah masih aja nyabun. Mendengar itu, Punet sadar sesuatu, kalau para babe itu nggak pernah ribut. Mungkin dengan bantuan para babe, mereka bisa menemukan jalan keluar. Malam harinya, akhirnya mereka memberanikan diri untuk curhat sama para babe. Di sini para babe malah bangga dengan Punet dan Sans karena udah berani jujur. Akhirnya Vijay memberikan ide. Dia menceritakan kisah Bibi Bombay yang dulu juga mengalami kasus yang hampir sama dengan Punet dan Sans. Tetapi mendengar rencananya Vijay itu, mereka menjadi ragu karena rencananya absurd banget. Nah di sini Nat juga setuju dengan idenya Vijay karena tidak ada lagi ide yang masuk akal selain itu. Ide apakah itu? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Di sini mereka meminta para babe untuk bilang ke para emak aja daripada melakukan idenya Vijay itu. Tetapi para babe bilang, bilang ke mama. Ya takutlah, bisa digaplok nanti papa. Mengetahui para babe yang takut para istri, Sans berkata, dasar, masa takut sama istri? Punet langsung menyela, jangankan mereka, aku aja takut sama kamu kok. Keesokan harinya, akhirnya mereka memantapkan diri menjalankan idenya Vijay. Gak lama, Sans sampai ke rumah Dev. Di sini Sans pengen bilang sesuatu kepada Dev. Sans bilang kalau dia sebenarnya tuh cewek hyper. Bahkan saat ini dia punya pacar 4 orang dan sering main barengan. Mendengar itu, Dev langsung shock. Ketika merasa sudah senang rencananya akan berhasil, Dev malah bilang kalau dia tuh suka sama cewek hyper. Nanti kalau udah nikah, Sans boleh ngajak temennya kok. Kita main bareng-bareng ucapnya. Karena nggak sesuai yang diharapkan, akhirnya Sans pergi juga. Di tempat lain, Punet menemui Seti. Di sini dia mengatakan bahwa sebenarnya dia itu hombreng, dia juga suka sama Batang. Tetapi pas dikasih tahu itu, Seti malah nggak percaya. Bahkan dia bilang kalau emang beneran Punet itu hombreng, dia sih nggak masalah. Karena tidak sesuai yang diharapkan, Punet bilang, percuma juga kalau nikah, tapi nggak bisa pacuan kuda malam-malam. Mendingan nggak usah nikah sekalian aja kan. Tetapi Seti langsung aja nyosor tuh bibir berewokannya Punet. Nggak cuma nyosor, tangannya juga gerayangan ke bawah. Setelah itu Seti bilang, nah lihat kan, ketulang lunakanmu sudah sembuh. Baru tukeran ilar aja kayak gitu, punyamu udah sembuh. Apalagi besok pas malam pertama, berdiri tegak menantang dunia. Dan kembali lagi rencananya Punet malah gagal total. Ya walaupun dapat cipokan gratis sih. Di rumah para babe yang mendapatkan kabar bila idenya gatot, akhirnya kembali menyusun strategi.
Nggak lama di depan rumah Punet, dia melihat Paman Joshi yang baru datang dari kampung. Nah, di dalam kamar, para cowok bingung harus bagaimana lagi karena besok acara pernikahannya. Nggak cuman itu, Sans dan babenya juga bingung gimana ini. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Sebelum berangkat ke gedung, Punet dan Sans sempat pandang-pandangan. Mereka bingung bagaimana cara menggagalkan pernikahan mereka. Nah, di sini akhirnya Vinet memiliki ide. Dia akan meminta bantuan pacarnya untuk menggagalkan pernikahan kakaknya. Di sisi lain, Sans menelpon Dev. Dia meminta setelah menikah, Sans dan Dev harus pisah rumah. Sans nggak mau tinggal serumah dengan Dev. Kampretnya, Dev yang udah mabuk kepayang setuju dengan ide itu. Akhirnya, malam pesta pernikahan pun tiba. Semua orang terlihat bahagia. Nggak lama di pestanya Sans, datang mbak-mbak yang langsung bilang kalau Dev itu tukang selingkuh. Jelas saja, semua orang pada kaget dong. Nah, pas ditanyain sama babenya Dev, Alia malah lihat nama pengantin di belakang. Bangkeknya, ternyata Alia salah masuk pesta. Harusnya dia masuk ke pestanya Punet, malah masuk ke pestanya Sans. Nggak lama, Vinet mendatangi pacarnya lagi mewah. Di sini Alia bilang, udah aku nggak mau ngelakuin ini lagi. Tadi tuh aku malu banget salah pesta. Nah, karena rencananya gagal, Vinet mengajak Jabir untuk melakukan plan B. Dia berpura-pura ngobrol keras-keras. Bir, kamu tahu nggak kalau kakakku itu sebenarnya kakinya pincang. Tapi sekarang aman sih, karena sebentar lagi dia akan menikah sama cewek yang nggak tahu kalau kakakku itu pincang. Dan akhirnya babenya Seti pun kemakan rencana itu. Kembali ke pestanya Sans. Ketika melihat kekacauan tadi, Pinky bilang, udah nggak usah dipeduliin, itu cuma cewek aneh. Lagian kalau emang Dev itu selingkuh, aku nggak masalah kok. Mendengar itu, babenya Dev malah bilang, Dev selingkuh? Bukannya Sans yang sering selingkuh. Kami dengar dia punya 4 cowok. Bahkan Sans meminta pisah rumah ketika udah nikah. Jelas aja Pinky nggak terima dong anaknya dibilang cewek hyper kayak gitu. Di sini akhirnya malah jadi perdebatan dan saling hina-hinaan di antara dua keluarga ini. Dan puncaknya, keluarga Bala membatalkan pernikahan Sans dan mengusir keluarga Dev. Nah, di pestanya Punet, karena mendengar cerita dari Vinet tadi, keluarga Seti meminta Punet untuk berjalan lurus agar bisa membuktikan Punet itu pincang atau enggak. Jelas aja, emaknya nggak terima kalau anaknya dibilang pincang. Melihat kondisi itu, Vijay akhirnya ikutan drama juga dan manas-manasin suasana. Sama kayak di pesta San tadi, di sini juga terjadi keributan. Tetapi di sini Seti bilang, jangankan cuman pincang, aku tahu Punet hombreng aja aku tetap mau nikah sama dia kok. Nah, karena keceplosannya Seti itu, keluarga Kana akhirnya merasa sangat terhina dan meminta pernikahan ini dibatalkan saja. Tetapi Lali meminta kepada Punet untuk berjalan lurus untuk membuktikan bila Punet itu nggak seperti yang dipikirkan oleh keluarga Seti. Di sini ayahnya memberi kode ke Punet untuk jalan pincang aja. Tetapi Punet malah jalan dengan gagah berani. Di sini babenya malah bingung, nih anak maunya apa sih disuruh jalan pincang malah jadi lempeng. Tetapi setelah itu Punet bilang, lihat, aku tidak pincang, tetapi aku sangat terhina dengan perlakuan kalian. Aku ini dibesarkan oleh ibu yang sangat baik, tidak mungkin aku berbohong. Mendengar itu, keluarga Seti meminta maaf. Tetapi karena mendengar perkataan Punet tadi, Lali malah berubah pikiran dan membatalkan pernikahan itu. Setelah semua rombongan Seti pergi, Paman Joshi malah sibuk menanyakan, apa yang terjadi sih? Tolong ceritain lagi dong, aku mau tulis di buku harianku nih. Ternyata Paman Joshi itu punya penyakit lupa ingatan singkat. Dia selalu menulis semua hal di buku hariannya, biar dia nggak lupa. Di tempat Sans terlihat Pinky yang lemas banget. Nah, di sini Nat dan keluarga yang lain malah mendesak Pinky untuk menikahkan aja Sans dengan cowok yang dia suka daripada mubazir di pesta. Pinky juga dikasih tahu kalau pernikahannya Punet di sebelah juga gagal. Para keluarga malah saran daripada bingung nikahin aja Sans sama Punet. Di tempat lain Paman Joshi dan Punet pipis bareng. Nah, ketika melihat buku harian pamannya, dia menyadari kalau semua kejadian yang penting semuanya pasti ditulis di buku hariannya pamannya itu. Berarti Paman Joshi juga nulis kenapa emaknya selalu ribut dengan emaknya Sans. Di sini Punet meminta diperlihatkan catatan kenapa emak-emak itu pada ribut terus. Di luar, Vijay dan Nat merasa bila ini adalah saat yang tepat untuk membujuk para istri. Di sini Vijay sebenarnya takut bilang ke Lali. Tetapi Nat bilang, santai, kita punya senjata rahasia. Pak Sanju datang ke pernikahan ini, para istri pasti akan mendengarkan perkataan Pak Sanju. Nggak lama semua keluarga inti dikumpulin untuk membahas pernikahan Sans dan Punet. Jelas saja para emak ogah dong, masa udah berantem puluhan tahun harus damai begitu aja. Semua orang mencoba membujuk para emak-emak ini, tetapi semua sia-sia. Kampretnya pas Pak Sanju bilang, dah nikahin mereka aja dan buang perselisihan kalian. Para emak-emak ini langsung kicep dan setuju dengan pernikahan anak-anak mereka. Om, sebenarnya siapa sih Pak Sanju ini om? Om juga nggak tahu, paling nanti kita dikasih tahu. Dan akhirnya saat-saat yang ditunggu pun tiba. Punet berjalan ke pelaminan untuk menikah dengan cinta sejatinya, Sans. Melihat Punet dan Sans yang berpelukan, para emak mulai curiga. Kok mereka bisa mesra banget ya? Dan akhirnya Lali dan Pinky ketawa bersama untuk pertama kalinya ketika mengetahui kalau selama ini mereka telah ditipu oleh anak-anak mereka. Ya elah, pakai gandengan segala. Nah, di atas pelaminan baru deh emak-emak ini menanyakan,
Sejak kapan kalian saling suka? Dan ngaku acara pernikahan tadi batal karena ulah kalian kan? Di sini Punat bilang kalau mereka udah pacaran dari SMP dan juga mengakui rencana tadi emang rencana mereka. Di sini Sans malah jadi marah. Dia takut pernikahannya akan dibatalkan ketika para emak tahu kalau mereka emang saling mencintai. Tetapi di sini Punat bilang, santai, emak-emak kita nggak akan membatalkan pernikahan kita. Aku tahu rahasia kenapa mereka sampai berantem. Tadi aku baca buku hariannya Paman Joshi. Mendengar itu para ibu langsung kicep. Dan akhirnya mulai hari itu keluarga Bala dan keluarga Kana bersatu. Tidak ada perselisihan lagi. Sans dan Punat pun bahagia karena akhirnya mereka bisa menikah. Dan filmnya pun berakhir.